Sampai jumpa. Apa sih? Ngeblank. Di Merdatin itu kita dapat tabel yang sesuai dengan mata kuliah yang aku ambil dulu saat aku semester 1 dan semester 2 gitu Kak. Ada nggak? Setiap momen pasti berkesan di sini Ya, apa karena contohnya juga apa? lingkungan di sini baik-baik Nggak, banget dan kan sosiologi itu masih relevan sama politik itu kayak kan KPU juga jadi kebetulan masih satu instansi pemerintah yang dimana itu masih terlibat dalam dunia politik dan kebetulan gitu. itu masih relevan dengan jurusan aku sendiri. Halo teman pemilih, ketemu lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya, Tata, akan menemani teman pemilih semua buat ngobrol bareng, tapi ringan ya guys. Tapi tetap informatif dan seru kok. Pada episode ini, kita kedatangan tamu istimewa nih dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Yuk kita sapa dulu, halo. Halo Kak Tata, halo teman pemilih, senang banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol di sini. Oke, bisa perkenalkan diri dulu dari jurusan apa dan asalmu dari mana? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila, aku biasanya dipanggil Bella dan kebetulan aku sedang menempuh jurusan S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya dan aku berasal dari Kabupaten Gresik. Wah, jadi sekarang udah semester berapa nih? Kebetulan aku sekarang menempuh semester kelima dan sedang magang juga di KPU Kabupaten Gresik. Oke. Di jurusan sosiologi tuh kamu biasanya ngapain aja? Kayak diajari apa, belajar apa gitu? Banyak banget dong tentunya, yang utama tentunya belajar tentang masyarakat ya dari sosiologi itu sendiri. Dan nggak cuma masyarakat, kita belajar juga tentang ilmu budaya, sejarah, juga politik tentunya. Oh, jadi agak umum-umum gitu ya? Betul. Oke, aku sedikit kepo nih. Selain kegiatan perkuliahan tuh biasanya kamu ngapain aja? Kan biasanya anak-anak kuliah itu banyak banget ya aktivitasnya. Betul. Gimana? Biasanya aku setelah habis mata kuliah gitu Kak ya, aku tuh ikut sama teman-temanku buat diskusi tentang mata kuliah yang aku pelajari tadi di kelas. Oh gitu, diskusi Betul, bareng gitu ya? diskusi bareng betul. Kita juga ada kerja kelompok bareng biasanya setelah mata kuliah. Jadi kita mesti ada kegiatan banyak tentunya setelah mata kuliah itu. Ya kalau ikut-ikut organisasi gitu? Ikut organisasi belum sih Kak, cuman kayak mungkin ikut temen gitu kadang. Oh ngikut-ngikut aja gitu? Iya betul, ikut-ikut lihat aktivitas mereka tuh kayak gimana sih. Kalau bener-bener yang terjun langsung gitu belum. Oh ini sedikit sharing ya. Kalau aku dulu itu semester awal-awal gitu ya, semester 1 Iya. sampai 3 gitu lebih ke fokus organisasi sih, kayak ikut Wow. UKM gitu. Aktif banget berarti ya. Iya, soalnya kalau dulu tuh ada isu kalau maba itu harus ikut minimal satu organisasi. gitu. Ya, jadi aku akhirnya ikut UKM buat nambah-nambah poin. UKM-nya apa tuh Kak? UKM bahasa Inggris. Wah keren banget. Ya biasa aja sih. Terus kalau semester 5 sampai seterusnya itu baru fokus kayak magang sama skripsi. Oh gitu. Terus kalau di semester 5 ini apa aja agendamu? Kebetulan aku dari sebelum mulai semester 5 aku udah cari tempat magang gitu kan Kak ya. Terus akhirnya beberapa minggu sebelum aku mulai semester 5 itu aku udah menentukan bahwa aku mau magang di KPU sini gitu. Oh gitu. Dulu kalau sebelum di KPU ya, kamu tuh ada kayak semacam plan-plan gitu nggak? Kalau Oh mau iya. magang di mana gitu, ada nggak? Tentunya ada dong. Sebelum di KPU ini aku udah daftar ke instansi lain. Salah satunya ada Dinas Sosial, ada Dinas Pariwisata juga, dan ada Bawaslu saat itu. Ya, terus kok bisa di KPU? Iya. Gimana? Jadi setelah aku apply gitu Kak, dan tentunya KPU saat itu yang menerima aku dan memberi informasi penerimaan yang paling cepat Kak. Jadi Wah. Jadi tentunya aku langsung ambil dan gak mau basa-basi juga kan ya, cari-cari lain kan pasti bakal capek kalau cari-cari tempat Iya, magang yang nantinya kan lain. juga takut diambil orang lain kan ya. Betul, kalau slotnya habis kan aku bingung ntar mau cari kemana lagi. Jadi aku langsung ambil ke KPU sini. Oh, jadi humasnya KPU itu gercep ya Betul. menanganinya. Betul, Oh, betul. keren sih. Terus ini udah berapa lama nih magang di sini? Kebetulan aku udah bulan ketiga magang di sini. Bulan Jadi November. mulai kapan tuh? Mulainya aku dari bulan Agustus. Agustus. Oh iya, betul. Oh, lumayan juga ya. Betul, dari Agustus.
Terus kamu kalau magang di situ di divisi apa? Kebetulan aku dapatnya di divisi Rendatin, Mm-mm. itu di perencanaan data dan informasi, dapatnya di situ. Nah, di divisi Rendatin tuh kamu ngapain aja sih? Ngerjain apa Banyak aja? banget dong tentunya. Salah satunya aku juga ngelakuin pemutahiran data pemilih, Mm-mm. terus aku juga nyocokin sama aplikasi Sidalih KPU. Nah, itu menurutmu ya, itu relate nggak sama jurusan kamu yang sosiologi kan ya tadi? Iya betul, Oke. tentunya relate dong. Dan aku pada semester awal itu dapat mata kuliah statistika gitu kak. Jadi kan sesuai dengan tabel-tabel dari Rendatin itu tadi. Dan kebetulan di Rendatin itu kita dapat tabel yang sesuai dengan mata kuliah yang aku ambil dulu saat aku semester 1 dan semester 2 gitu kak. Cuman untuk yang relevan banget gitu nggak terlalu sih. Kalau relevannya mungkin di SDM atau Pengmas ya. Oh Tapi untuk dapatnya di Rendatin juga masih relevan dengan mata kuliah yang aku ambil gitu sih kak. itu nggak bisa request kah kalau aku inginnya magang di divisi Parmas itu nggak bisa? Sebetulnya juga aku terima aja sih ya. Oh, gitu. Ya, juga kalau request ntar sungkan dong. Ya udah lah nggak apa-apa dapetnya di Terus situ. kalau semisal itu nggak relate, itu boleh nggak sih di kampusmu? Boleh dong. Boleh. Tentunya kan kebetulan juga sosiologi itu masih relevan sama politik itu kayak kan KPU Oh, juga jadi- kebetulan masih satu instansi pemerintah yang dimana itu masih terlibat dalam dunia politik dan Oh, kebetulan gitu. itu masih relevan dengan jurusan aku sendiri. Terus sama magang tuh kamu ada nggak kayak momen yang berkesan gitu? Berkesan ya. Ya Ada dong, nggak? setiap momen pasti berkesan di sini Ya, apa karena contohnya juga lingkungan di sini baik-baik banget dan aku kan pas adaptasi pertama masuk sini tuh nggak yang langsung paham dan nggak yang langsung mudah buat mempelajari tugas-tugas kan gitu kan kak. Iya. Belum masuk sini pun aku sempet takut gimana kok lingkungannya nggak Oh sehat. iya, sendiri juga ya. Betul, aku sendirian di sini dan takut juga kan pas hari pertama, apalagi gimana orang-orangnya, gimana tugas-tugasnya, gimana lingkungannya, ntar aku di sana kayak bakal gimana gitu kan. Tapi Paham, aku paham kok. ternyata baik banget guys orang-orang di sini dan Oke. aku benar-benar dibantu. Makasih. Terus pernah nggak sih kamu kayak disuruh ikutan bikin konten gitu untuk postingan-postingan IG KPU? Oke. Pernah nggak? Pernah banget dong. Kemarin itu aku terakhir ikut konten tentang PDPP, pemuktahiran data berkelanjutan gitu kalau nggak salah itunya. Jadi kita buat konten, terus yang nantinya akan diupload di sosmed KPU, salah satunya Instagram dan TikTok gitu. Wah, enak ya. Terus bisa untuk nambah skill-skill Itu di depan ilmu pengalaman kamera. juga. Terus menurutmu sama magang nih, pengalaman magangmu ini ya, itu kayak ada nggak kamu pandangan untuk kedepannya? Tentang Misal- karir Heeh, terutama tentang ya. karir Ya, gitu oke. maksudku. Ada Gimana? dong, dari magang sendiri kan aku belajar banyak juga kak ya. Nantinya aku gimana tentang dunia pekerjaan untuk kedepannya, yang nanti aku bisa improvisasi diri juga agar kedepannya menjadi semakin baik juga dalam aku di dunia karirku gitu. Iya. Oke, tadi kamu bilangnya semester 5 ya? Betul, Betul semester kan? 5. Oke. Pernah nggak sih kamu ikut kayak semacam pemilu untuk memilih ketua BEM atau HIMA gitu? Pernah Oh, nggak? pernah banget tentunya. Jadi di UNESA sendiri itu kalau pemilu diadakannya 1 tahun sekali gitu kak. Kalau 1 tahun sekali? betul, Oh, jadi ada pergantian berarti- HIMA dan ketua BEM gitu kan setiap tahun. Jadi nggak cuma HIMA BEM aja, ada juga namanya DPM, Apa Dewan, itu? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita bisa memilih calon-calon yang akan kita pilih di situ gitu kak. Terus itu sistem pemilihannya gimana? Apa online gitu atau nyoblos kayak pemilu? Pas saat itu kita pemilunya online, dilakukan setiap tahun secara online. Jadi kita aksesnya lewat web Siakadu namanya. Siakadu? Siakadu itu web Oh. dari Universitas Negeri Surabaya sendiri. Jadi kita aksesnya lewat situ dan melakukan pemilihan secara online. Oh gitu. Kalau di kampusku dulu itu pakai NIM. Jadi, Oh, gitu. jadi juga ada kayak semacam website gitu. Terus kita masuk, terus kita masukin NIM, terus kita milih. Oke. Itu kayak gitu tuh menghindari milih ganda kan. Biasanya ada kan kalau anak-anak yang kayak iseng banget Curang-curang milih, gitu ya. milih 2 kali kan. Kalau online kan lebih efisien dan Betul. cuma bisa 1 orang milihnya 1 kali. Tuh. Terus kalau pemilu kemarin tuh 2024, kamu ikutan nggak? Ikut dong, pertama kali juga Wah, tentunya. seru berarti. Seru banget. Terus gimana tuh
pengalamannya pertama kali pengalamannya ya. Mm-mm. Excited banget sih tentunya Kak. Kan pertama kali juga kan aku ikut pemilu. Jadi aku bisa menggunakan hak suaraku di tahun 2024 kemarin gitu. Oh, terus ada kayak kejadian lucu gitu atau gimana? Soalnya ya, Kejadian- kalau Oke. pertama itu biasanya mesti ada aja Bingung. kegiatan lucu. Oh gitu. Enggak sih, kalau pertama kejadian lucu tuh nggak ada, cuman sempat bingung aja sih pas awal-awal itu kan, ntar gimana gitu pemilunya. Terus Iya, saat paham. udah coblos kita kan dapat sebagai tanda ungu gitu kan di tangan Oh iya, kita di tangan gini kan, ungu Iya, gitu. betul. Terus Kita bisanya tuh foto buat posting di sosmed. oh Ini iya, kayak sebagai- anak-anak muda, Gen Z betul, biasa sebagai gitu. nunjukin kalau kita tuh udah nyoblos gitu kan. Kalau pengalamanku ya sedikit sharing. Dulu itu kalau pas waktu pertama itu aku bingung kan ke bilik Oh, iya. ya, kan ada bilik kotak gitu. Banyak Terus aku bingung. kotak-kotak gitu kan. Habis ini tuh aku harus kemana? Aku Iya. harus kemana? Kan aku bingung kan ya. Terus akhirnya kita habis kayak nyoblos tuh juga bingung, kayak nyoblosnya tuh di sebelah mana sih, di nomornya apa di Orangnya wajahnya gitu atau di kan, orangnya. Terus iya. akhirnya kan nggak bisa kehitung gitu. Gitu. Mm-mm. Menarik banget Terus sih itu. terus gimana tuh kamu menentukan pilihanmu kemarin tuh? Apakah kamu Oke. FOMO ikut-ikutan temen atau kamu kayak lihat-lihat track record di sosial media Iya dari dong, paslonnya? tentunya. Jadi kita nggak boleh asal pilih ya teman-teman. Aku Iya. kemarin itu pas mau pilih paslon itu sempet lihat-lihat juga di sosial media tentang track recordnya mereka masing-masing dan Wah. visi misinya juga. Jadi nggak yang asal pilih dan ikut-ikutan temen gitu sih. Bener sih, kalau kita pemilu tuh nggak boleh asal pilih ya, karena pilihan kita itu sangat bergantung ke depannya. Betul. Jadi nggak boleh asal pilih dan nggak boleh golput ya, nggak boleh golput. Oke. Terus menurut kamu tuh apa sih hal penting yang perlu diketahui seorang pemilih pemula gitu? Tentunya kita nggak boleh yang asal pilih ya, dan harus mencari informasi itu dari sosial media ataupun orang tua juga yang udah mungkin mereka lebih berpengalaman dalam menentukan pilihan dan ikut pemilu gitu Kak. Kalau pemilih pemula kan mungkin mereka baru ikutan pemilu gitu ya, terutama di tahun kemarin seperti aku. Jadi kayak penting juga untuk melihat informasi dari masing-masing paslon yang akan mereka pilih gitu. Oke. Sebagai Gen Z ya, kamu Gen Z Yes, kan? betul. Menurut kamu pemilu yang ideal tuh kayak gimana? Pemilu yang ideal tuh tentunya pemilu yang jujur ya teman-teman, jujur, adil, dan juga menerima hasilnya dengan lapang dada, dan juga tentunya hasilnya yang clear dan adil juga, itu sih menurut aku. Bener sih, aku setuju banget sama pendapatmu. Proses pemilu tuh harus adil dan Betul. jujur. Dan ya itu, kembali lagi kita nggak boleh FOMO. Kalau sama di sosial media apa yang hype ini, terus kita FOMO milih dia, nggak boleh kayak gitu ya. Harus dilihat Harus visi lihat juga misinya. visi misi dan track recordnya teman-teman. Terus kalau melihat fenomena sekarang ini ya, kan kamu jurusan sosiologi juga kan, Betul. melihat fenomena masyarakat ya. Ya, Terus tantangan terbesar di era sekarang tuh apa menurutmu? khususnya untuk pemilu gitu Kak. Mm-mm. Kalau menurut aku tantangan terbesar itu pasti setelah pemilu tuh banyak dari warga negara Indonesia tuh yang mungkin kurang setuju dengan hasilnya, terutama teman-teman, karena kan nggak semua juga hasil itu disetujui oleh semua warga negara. Jadi tentunya kita harus nerima dengan lapang dada. Jadi itu termasuk tantangan terbesar sih, karena mungkin nantinya bakal ada demo bahkan bentrok yang dari mereka yang nggak setuju gitu Kak. Tapi lucu nggak sih kalau ngikuti orang-orang lagi berselisih gitu? Soalnya dulu tuh aku ngikutin loh di Yang demo-demo Instagram. gitu? Iya, kayak orang-orang yang lagi bentrok masalah kayak paslonnya nggak Nggak kepilih gitu. kepilih gitu, lucu, tak ikutin. Terus akhirnya, ya seru Oke. aja sih. Oke, ini sebagai penutup ya. Oke. Kalau kamu diminta memberi kesan pesan gitu sebagai mahasiswa, itu apa yang Oke. ingin kamu sampaikan? Banyak yang pesan-pesan untuk magang di sini juga menyenangkan teman-teman, dan lingkungannya juga baik-baik, dan alhamdulillahnya aku di sini sangat amat terbuka. Kalau aku butuh bantuan mereka tuh saling membantu juga gitu, tentunya menyenangkan sih di sini. Oh ya, ini tambahan. Mau nggak kalau semisal kamu terus kerja di sini? Waduh, kalau diberi kesempatan boleh ya teman-teman ya, apalagi kita punya pengalaman di sini tentunya. Oke, Ya udah semoga- kenal juga. doakan juga semoga karir aku ke depannya menjadi baik.
Amin. Ya amin. Oke, seru banget kan ngobrol hari ini dengan Bella. Terima kasih banyak ya Bel karena udah mau sharing-sharing nih. Sama. Pengalaman kamu mulai dari pengalaman magang ya Yes, kan, pengalaman terus pengalaman kuliah juga sama pengalaman nyoblos pertama ya. Betul, Oke. betul. Dan untuk teman pemilih semua, terima kasih juga karena udah ngikutin kita hari ini. Terus tetap pantau juga sosial media KPU Gresik ya, karena nantinya akan banyak banget episode-episode yang menarik tentang kepemiluan atau yang kayak ngobrol ringan seperti ini. Tentunya dengan narasumber yang informatif dan pastinya juga seru. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.